ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Clara. Baik, terima kasih Pak Guntur. Kemudian kita akan beralih ke SMAK Frateran Surabaya. Monggo perwakilan dari SMAK Frateran Surabaya. Ya, Bapak Ibu, Suster, saya memperkenalkan diri. Pak Antonius Yudi dari SMA Katolik Frateran Surabaya. Ya, salam sehat selalu begitu saja. Salam sehat. Ya. Salam sehat, Pak. Baik, terima kasih Bapak Antonius Yudi. Kemudian kita beralih ke SMA Kristen Gloria Surabaya. Monggo kepada perwakilan dari SMA Kristen Gloria Surabaya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Gita, perwakilan dari SMA Kristen Gloria. Hari ini juga saya nggak sendiri, ada rekan saya Ibu Michelle, tapi kebetulan lagi nggak bisa on cam. Ya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Salam Salam kenal, sehat. Bu. Salam sehat. Terima kasih Ibu Gita dan Ibu Michelle. Selamat bergabung di acara virtual EduFair Marfat 2021. Kemudian dari SMAK Santa Maria Malang. Monggo. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang, Saudara Bapak Ibu yang terkasih. Selamat siang. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Mispan. Saya perwakilan dari SMAK Santa Maria. Kami hadir di virtual ini bertiga ya, saya, kemudian Bu Dani sama Bu Danti. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mispan. Kemudian kita beranjak ke SMAK St. Louis 1 Surabaya. Monggo. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang untuk Suster, Bapak, dan Ibu semuanya. Terima kasih kami sudah disempatkan untuk bisa bergabung di sini. Saya perkenalkan, nama saya Angelin, dan di sini saya bersama dengan Ibu Elizabeth Tirani. Kami berdua yang mengikuti TM dari SMA St. Louis 1 Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Angelin. Kemudian dari SMK St. Louis Surabaya. Monggo. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang. Ya, selamat siang. Perkenalan, saya Pak Heru dari perwakilan dari SMK Katolik St. Louis Surabaya. Sebenarnya sama Ibu Monik, tapi berhubung Ibu Monik ada kegiatan, jadi saya mewakili untuk hari ini, untuk TM hari ini. Begitu. Baik, terima kasih Bu, Suster, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, Pak Heru. Terima kasih Bapak Heru. Kemudian kita akan mendengarkan lagi perkenalan dari SMAK Stella Maris Surabaya. Monggo. Terima kasih Bu Clara Rosari. Ya, perkenalkan Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Saya Bapak Nugroho dari SMAK Stella Maris, dan di TM ini saya mengajak rekan kami, Ibu Wita Sakrista, bisa membantu melambaikan tangan. Ya, jadi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa mengikuti presentasi di pameran di Marfat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nugroho dan Ibu Wita. Kemudian dari SMAK Kosayu Malang atau Kolose Santo Yusuf. Monggo. Terima kasih, selamat siang Suster, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Cornel, saya perwakilan dari SMAK Kosayu. Dan sebetulnya kali ini aku juga bersama Bu Rosa, tapi kebetulan Bu Rosa juga sedang ada kegiatan. Jadi kemungkinan besar nanti saya akan mengikuti sampai akhir. Salam kenal. Salam kenal. Baik, terima kasih Bapak Cornel. Kemudian yang terakhir kita akan mendengarkan perkenalan dari SMAK Mater Amabilis Surabaya. Monggo. Iya, halo, selamat siang Ibu. Iya, saya perwakilan dari SMK Katolik Mater Amabilis. Ada saya dengan Bapak Ferry. Mungkin Bapak Ferry sudah gabung atau tidak, saya belum bisa lihat ini. Kayaknya lagi OTW ya Bu ya.
Iya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih Ibu Meita dari SMK Mater Amabile Surabaya. Nah, itu tadi Suster Bapak Ibu perkenalan dari 10 partisipan kita dalam acara virtual EduFair Marfa 2021. Terima kasih telah menyempatkan waktu Suster Bapak Ibu untuk acara technical meeting pada siang hari ini. Selanjutnya acara dilanjutkan oleh laporan Ketua Panitia Virtual EduFair Marfa 2021 kepada Bapak Alexander Aryo Krisnanda SPD. Kami silakan. Baik, terima kasih Bu Clara. Selamat siang Suster Bapak Ibu. Sebenarnya sih untuk laporan ini saya sedikit bingung ya, karena saya baru pertama kali begitu nggih. Jadi mohon maaf kalau saya ngomongnya agak gimana ya, belibet gitu ya. Jadi begini, Suster Bapak Ibu, untuk kegiatan virtual EduFair Marfa 2021 sekarang itu adalah kegiatan yang ke-10 ya, yang ke-10. Jadi untuk tahun ini kelas 3 itu terdiri dari kelas 9 ya, kelas 9. Kelas 9 itu terdiri dari 175 siswa. Ya, itu cukup banyak ya, Suster Bapak Ibu. Jadi sejumlah itu merupakan sebuah ladang yang subur ya. 175 Pak Aryo. 175. Ya, Suster. 175 siswa kelas 9. Iya, 175 siswa, begitu. Jadi ini tuh jumlah yang cukup banyak, otomatis merupakan ladang yang cukup subur ya, untuk PPDB sekolah Bapak Ibu sekalian, begitu. Lalu nanti teknis pelaksanaan dan lain sebagainya akan dijelaskan di technical meeting ini, begitu Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dijelaskan oleh si acara mengenai rundown kegiatan kita selama 3 hari ke depan, yaitu 14, 15, dan 16 Oktober 2021, begitu. Mungkin sekian dari saya, Bu Clara, terima kasih. Terima kasih Bapak Aryo telah menyampaikan laporan Ketua Panitia Virtual EduFair Marfa 2021. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Kepala Sekolah SMPK Maria Fatimah kepada Suster Miriam Juniati SPM SD MPD. Kami silakan. Ya, selamat siang Ibu, Bapak yang terkasih. Selamat jumpa dalam ruang Zoom ini. Mohon maaf kalau saya masuknya ada terlambat karena kami masih Bapak Ibu kita semua berusaha mendapat murid ya. Kami juga baru saja bincang-bincang dengan SD, kepala-kepala SD dan para wali kelas 6 untuk menggali inspirasi dan kekinian itu apa. Jadi bagaimana karakteristik para orang tua siswa tahun ini. Itu kami mencari informasi-informasi dari SD basis kami. Jadi waktunya ngepres, saya sungguh minta maaf kalau kami SMPK Maria Fatimah terlambat membuka Zoom ini. Selamat datang, selamat bergabung. Kami SMPK Maria Fatimah karena tidak memiliki SMA, maka SMAK Santo Paulus yang ada di Jember, namun beda yayasan, kami di zaman sekarang ini 10 tahun yang lalu, memudahkan juga anak-anak membantu anak-anak membuka wawasan, supaya anak-anak bisa menentukan ketika mereka ingin sekolah di sekolah X, sekolah Y, sekolah Z. Ya saat-saat yang lalu kita bisa mengadakan pameran pendidikan, tetapi masa pandemi ini
tidak dimungkinkan untuk offline tatap muka, anaknya bisa lihat gurunya seperti apa, yang jaga stand itu siapa, berkonsultasi, berwawancara itu langsung ya, karena tidak dimungkinkan bisa terjadi seperti ini, pandemi belum berakhir, jadi kami melakukannya sejak tahun kemarin dengan virtual. Kami bersyukur bahwa Bapak Ibu, lembaga-lembaga pendidikan ada 10 ini yang menanggapi undangan kami. Kami sangat bersyukur bahwa bersedia bekerja sama dengan kami, memberikan gambaran, memberikan penjelasan, meneguhkan pada anak-anak mungkin ya dengan profil-profil sekolah yang Bapak Ibu, sekolah-sekolah Bapak Ibu, kemudian anak-anak juga bisa memantapkan langkah, juga orang tua memilih sekolah di mana sesuai dengan bakat atau karakter siswa. Lalu kita semua berharap bahwa baik Bapak Ibu bisa terjadi simbiose mutualis, bahwa Bapak Ibu juga memperkenalkan sekolah-sekolah Bapak Ibu ditanggapi dengan positif oleh para siswa, sekurang-kurangnya para siswa menambah wawasan siswa-siswi kami, orang tua siswa bisa mengetahui kalau sekolah yang dikelola oleh Sin Louis bagaimana, kemudian Frateran, Stella Maris, Santa Maria, kemudian Gloria, dan seterusnya itu ya. Bisa menambah wawasan bagi para siswa meskipun di zaman pandemi ini, dan juga Bapak Ibu kami berharap anak-anak bisa memperoleh wadah melanjutkan pendidikan yang bermutu, semua sekolah yang bermutu ya, sesuai dengan yang mereka inginkan. Saya kira demikian sambutan saya. Terima kasih, berkah dalem. Suster, terima kasih atas sambutannya. Tentu saja partisipan dari SMA atau SMK yang mengikuti acara Virtual EduFair Marfat 2021 ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Kami juga berharap besar mudah-mudahan dari acara Virtual EduFair Marfat 2021 menjadi ladang penerimaan siswa baru yang ke SMA maupun ke SMK dan menjadi simbiosis mutualisme baik dari peserta maupun ya dari kami yang mengadakan Virtual EduFair Marfat 2021. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi teknis presentasi serta acara yang akan disampaikan oleh si acara Bapak Edi Suyanto dan Sekretaris Ibu Ningrum Setia Rahayu. Waktu kami silakan, monggo. Ya, terima kasih Bu Clara. Mungkin nanti Pak Anto bisa menambah. Ya, siap. Ya, gitu. Ya. Jadi kami akan memaparkan dari hasil yang telah diisi Bapak Ibu pada link yang sudah kami sebarkan. Jadi ada beberapa perubahan Bapak Ibu. Jadi akan kami share di sini sebentar. Ya. Sampun kelihatan, Suster Bapak Ibu? Sampun Bu. Ye, matur nuwun Suster. Ye, ya. Jadi perubahan di sini Bapak Ibu yang semula kami beri waktunya adalah dimulai 7.20 siswa. Jadi kami beri awal di sini Bapak Ibu pada hari Kamis. Jadi pukul 6.45 sampai 6.55 dengan durasi 10 menit, maka kami akan mulai mengadakan absensi siswa. Begitu. Lalu kemudian di sini sesi selanjutnya yaitu pembukaan Virtual EduFair 2021 ke-10 pada pukul 6.55 sampai 07.10 dengan durasi waktu 15 menit. Nah, pada pembukaan Virtual EduFair ini kami minta tolong semua perwakilan peserta dari SMA maupun SMK
virtual edufair diminta hadir Bapak Ibu. Jadi secara virtual maksudnya ya, jadi secara virtual hadir untuk pembukaan virtual edufair 2021. Kemudian sesi pertama dilanjutkan oleh SMAK Santo Paulus Jember dengan durasi 50 menit yang dimulai pada pukul 7.10 sampai pukul 8. Gitu. Lalu di sini kami adakan perubahan Bapak Ibu. Kami beri jeda 5 menit, tidak seperti di awal yang kami tawarkan. Dengan alasan setiap perwakilan peserta dalam breakout room yang nanti kami berikan, jadi 9A, 9B itu ruang pertama, lalu 9C, 9D ruang kedua, dan 9E, 9F ruang ketiga. Jadi karena satu sesi ini untuk satu sekolah, berarti nanti persiapannya lebih mudah gitu maksud kami. Jadi kami hanya memberi durasi 5 menit kepada SMAK Frateran untuk bisa memulai persiapan presentasinya, Ibu Bapak. Begitu pertimbangan dari kami. Jadi SMAK Frateran Surabaya akan dimulai untuk presentasinya jam 8.05 sampai 8.55 menit. 55 dengan durasi 50 menit. Kemudian setelah 5 menit pukul 9 sampai 9.50 SMA Kristen Gloria Surabaya dengan durasi 50 menit. Dilanjutkan 5 menit kemudian 9.55 sampai 10.45 dilanjutkan oleh SMAK Santa Maria Malang. Setelah 4 sekolah ini melakukan presentasi, maka kami adakan istirahat 20 menit, Ibu Bapak. Begitu. Setelah itu dilanjutkan sesi berikutnya, yaitu dari SMAK Mater Dei Probolinggo, pukul 11.05 sampai 11.45 dengan durasi 40 menit. Kemudian sesi ke-6, yaitu pada pukul 11.50 sampai 12.30 dilanjutkan oleh SMAK Saint Louis 1 Surabaya dengan durasi 40 menit. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir pada hari Kamis pada pukul 12.35 sampai 13.15 dilanjutkan oleh SMKK Saint Louis Surabaya dengan durasi 40 menit. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk hari selanjutnya pada Jumat 15 Oktober 2021 pendaftarnya hanya ada 2 yang meminta, sehingga pada pukul 6.55 sampai 07.10 menit tetap dilakukan absensi siswa oleh wali kelas dengan waktu 15 menit, sehingga pada pukul 7.10 tepat sampai jam 8, sesi 1 oleh SMAK Stella Maris Surabaya dengan durasi 50 menit. Dan sesi kedua pada pukul 8.05 sampai 8.55 dilanjutkan oleh SMAK Kosayu Malang dengan durasi 50 menit. Kemudian pada hari Sabtu, Bapak Ibu, tetap absensi selama 15 menit di awal dan dimulai pukul 7.10 sampai 8, yaitu oleh SMKK Mater Amabilis Surabaya dengan durasi 50 menit, dan pada pukul 8.05 sampai 8.20 dilanjutkan dengan penutupan virtual Edufair 2021 ke-10. Begitu Ibu Bapak dari kami. Saat penutupan ini Ibu Bapak, mungkin nanti seksi acara Pak Anto bisa menjelaskan lebih detail itu jika Ibu Bapak berkenan. Jadi awalnya kami pembukaan itu dengan video gitu, kemudian yang penutupan itu kami meminta tolong
Bapak Ibu untuk memberikan ini. Ya, kami mengatakan mengenai video pendek. Jadi maksud kami itu akan kami jadikan kolase Ibu Bapak di bagian penutupan nanti. Jadi kolasenya itu berisi video ajakan Ibu Bapak. Video ajakan untuk menegaskan kembali kepada putra-putri kami. Jadi ada durasi maksimal 1 menit video. Jadi kami dari SMA ini mengajak ayo bergabung seperti itu. Boleh durasinya maksimal 1 menit. Boleh isinya siapa, durasinya, isinya videonya siapa saja, monggo kami berikan kebijakan oleh masing-masing SMA dan SMK. Begitu. Lalu dari kami juga mengingatkan Ibu Bapak untuk brosur virtual, logo, serta video promosi yang akan kami tampilkan pada IG maupun YouTube kami, itu segera dikirimkan kepada kami. Begitu Bu Clara dari kami, mungkin Pak Anto dari si acara bisa menambahkan. Monggo. Barangkali mungkin ditawarkan dulu ke teman-teman. Ini kan draft Bapak Ibu semua ya, masih kami anggap sebagai draft karena ini masih kembali ke jadwal coba baru. Oke, siap. Kembali ke jadwal. Ini kami masih menganggapnya sebagai draft yang kami tawarkan ke teman-teman semua dalam technical meeting ini, mengingat beberapa pertimbangan termasuk keinginan atau juga karena ada sekolah yang susah pada hari Jumat, kemudian kami mewadahi sifatnya. Nah, teman-teman mohon dilihat untuk yang hari Kamis ini ya. Hari ini bukan hari Senin ya, Bapak Ibu Bu Arum. Tolong Ya. ini hari Kamis. Ini ada sesi 1 yang 50 menitan, ada 4 sekolah. Kemudian sesi 2-nya yang 40 menitan ada 3 sekolah. Kami mewadahi bahasanya, kami dipesan oleh suster jangan sampai menolak ya, tetapi kami mencoba untuk mewadahi. Maka kami wadahi akhirnya menjadi seperti ini. Nah, kami tetap tawarkan, kami tetap ini sebagai draft, kami akan tawarkan kepada teman-teman. Kalau oke, berarti nanti akan didok bahwa besok pada pelaksanaan seperti ini. Kalau mungkin ada usulan perubahan, kami persilahkan ya, untuk hari Kamis maupun Jumat maupun hari Sabtu. Kami persilahkan. Berarti langsung masuk sesi tanya jawab aja ya, Mr. Oh enggak, ini untuk menegaskan dulu. Oh gitu aja. Oke. Jadi kalau tidak ada, karena tidak ada yang usul ini ya, tidak ada yang. Jadi saya bolehkah saya mengambil simpulan gitu ya. Jadi untuk hari Kamis ini teman-teman tidak masalah nggih? Permisi, oke. Teman-teman dari SMA. Jadi kalau dengan permisi, ya, maksud Pak Anto di seksi acara ini bahwa kalau dipandang hari Kamis itu terlalu padat, maka boleh pindah hari gitu maksudnya. Boleh. Kalau memang merasa misalkan kok saya di siang hari atau gimana itu, asalkan sesinya tetap. Karena kami hari Jumat ini sama hari Sabtu cukup longgar gitu ya, cukup longgar. Khusus untuk hari Kamis memang. Tapi kalau memang dirasa teman-teman tidak masalah, teman-teman SMA itu tidak masalah, kami tidak masalah. Karena kami sudah settingkan seperti ini. Begitu, Suster. Begitu, teman-teman. Apakah baik ini? Gitu ya. Oh, baik. Boleh para peserta boleh bebas. Boleh bebas kok sebetulnya. Kami mewadahi kebetulan. Nah, saya rasa kok nganu nggih, Suster. Saya absen dulu. Saya dulu ya. Paulus gimana Paulus? Pak Guntur? Baik, siap Pak. Siap. Oke. Ya. Pelataran Pak Yudi. Siap. Oke, Anu siap. ya, sesuai dengan ini. Gloria. Nggih. Oke, mboten napa-napa nggih, Gloria. Aman, Pak. Matur nuwun. Oh, matur nuwun nggih. Sanmar. Santa Maria.
Siap, Pak. Oke, Pak Siap, Mis. Pak. Oke, matur nuwun. Mother Day, my friend, teman saya, Mother Day. Tidak ada masalah, Pak. Terima kasih. Oh, nggih, matur suwun. Sintui? Aman, Pak. Aman ya? Iya. Oke. Kalau nggak aman, samaan kan, Bu? Kapan ke Jember lagi, Bu? Kapan ke Jember? Belum tahu ini, Pak. Belum tahu Nunggu. ya? Iya. Iya, tahun depan semoga. Nah, sekarang SMK Sintui Surabaya ini yang paling penghujung ini, Pak. Aman Bapak, tidak apa-apa, aman. Tidak apa-apa, Ya. nggih, Pak Tidak Heru? apa-apa karena memang Jumat Sabtunya kami Pak malah Iya, yang padat Bapak, Padat begitu. ya. Ya. Terima kasih. Ya, aman Oke, Bapak. baik. Terima kasih. Ya. Oke, berarti clear nggih untuk hari Kamis, tinggal kami nanti yang menyiapkan anak-anak. Oke, jadi hari Kamis clear, tidak ada masalah. Untuk hari gini Bapak, sebelum masuk ke itu, teman-teman untuk hari yang Kamis ini karena cukup padat ya, maka kami mohon on time gitu ya, on time dalam tanda kutip masuk ke Zoom, kemudian itu kan ada jeda 5 menit ya. Kalau Paulus otomatis dari pagi sudah siap 3 pembicara ya Pak, 3 Pak Guntur, Mas. Ya, 3 pembicara nggih. 3 pembicara 3 Pak ya. Iya, 9A Nggih, siap. dengan 9B, 9C dengan 9D, 9E dengan 9F. Ini kalau Pak Guntur ini sudah mentraining kayaknya 4 ya, pembicara ya. Oke, frateran juga demikian, berarti frateran kami berharap ketika jam 8 persis jam 8 itu sudah masuk ke Zoom ya. Jadi ada waktu 5 menit untuk apa? Untuk beradaptasi di Zoom. Kemudian nanti dari petugas kami akan mengarahkan untuk masuk ke breakout room. Pembicara pertama siapa yang masuk breakout room 9A, 9B, kemudian yang kedua 9C, 9D, 9E, dan 9F. Dan kalau bisa nanti, mungkin berhubungan dengan Bu Anas, langsung bisa ditentukan ya, nanti malam. Misalkan dari Paulus, yang masuk ke 9A sama 9B Pak Guntur, 9C, 9D yang masuk Pak Kalisinten Pak Guntur. Belum ditentukan. Sebentar, Pak. Belum Pak, nanti Belum, kami kabari Pak. Ya. Ya Pak Guntur B, kemudian yang 9E sama F Pak Guntur C. Jadi nanti mudah bagi kami untuk langsung memasukkan ke breakout room. Nah, demikian juga untuk SMA Gloria. SMA Gloria ini pertama kali, luar biasa. Terima kasih. Ya. 5 menit pada waktu 8.55 itu sudah masuk. Sebelumnya bisa masuk enggak? Saya coba tanya ke teman-teman IT. Pak Wawan, apakah di sini? Pak Wawan, apakah seandainya teman-teman misalkan dari SMA Frateran 10 menit atau 15 menit masuk dulu, mereka terganggu atau mengganggu enggak untuk presentasi? Pak Wawan? Sebentar, Sir. Oh, enggak ada. Baik. Cara enggak. Kan itu nanti kita buat breakout room. Yang sedang presentasi memang betul-betul fokus di kelas masing-masing. Yang untuk persiapan atau sekolah sebelumnya itu nanti hanya di waiting room atau giliran masuk. Seperti berarti mau masuk kapan pun tidak masalah ya Pak ya? Ya, enggak masalah. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi penjelasan dari IT kami cukup menggembirakan. Jadi teman-teman seperti Frateran, teman Gloria, Santa Maria boleh masuk duluan, tapi nanti di waiting room. Nah, saya sedikit nggak paham. Yang paham Pak Wawan tadi ya. Boleh masuk dulu, boleh bercanda dulu. Yaitu untuk hari Kamis. Jadi, tolong teman-teman siapkan 3 pembicara, kalau bisa secepatnya dikirimkan ke Bu Anas sehingga nanti mudah memasukkannya. Oke. Kemudian hari Jumat, kita loncat hari Jumat ya. Hari Jumat, mana tadi Barum tertendang.
hari Jumat itu ada 2 sekolah. Apakah bermasalah ya? SMK mana Pak Ibu? Baru? Ya, sebentar ya. Hari Jumat. Nah, hari Jumat ada SMK Stella Maris Surabaya. Ya, aman, Pak. Aman. Nggih, siap. Aman, Mas Bro. Ya. Aman. SMA Kosayu, Wain. Aman, Pak. Baik, aman. Ya? Oke. Pak, titip murid saya di 8 di sana loh, Pak. Jangan disakiti ya. Kemarin 8, jangan disakiti. Kalau disakiti, Pak datangi loh, Pak. Kalau kemarin 8, tahun ini bisa nambah, Pak. Oh, iya berdoa, Pak. Berbaik-baik dengan Paulus itu. Oke, lanjut. Hari Jumat aman. Hari Sabtu Matrama beli sendirian. Siap, Pak. Oh, siap ya, bukan takut ya, Bu? Iya. Oke. Iya. Sendirian ya, Pak ya? Sendirian, nanti temannya saya, Bu. Saya temani. Oh, Oke. Jadi fix Bapak Ibu, suster Bapak Ibu, siang ini kita fix jadwalnya seperti ini, maka nanti sore kemungkinan hari ini Humas akan mengirimkan jadwal fix ini ke teman-teman semua. Nah, harapan kami tentu tidak ada perubahan, ya, sehingga kami bisa mengatur ke dalam. Yang kedua, Bapak Ibu, permintaan dari si acara tadi untuk logo digunakan untuk apa gitu ya? Logo itu kami buat semacam itu loh yang berjalan itu, Pak. Logo misalkan Paulus, kemudian sampai ke Matrama Bilis, gantian 1 menit. Nah, itu kami gunakan ketika istirahat atau jeda biar anak-anak nggak bosan gitu ya. Inilah peserta PEE 2001. Seret hanya logo-logonya. Itu yang pertama. Oleh karena itu kami minta kalau tidak dikirimkan nanti saya ganti logo saya ya Bapak Ibu. Jadi tolong dikirimkan ke Humas. Kemudian yang terakhir itu untuk penutupan PEE yang dimaksudkan Bu Arum tadi adalah Matrama Bilis resen, Bu. Monggo, Bu. Iya, Pak. Minta tolong diberikan Maaf, Bu, terputus-putus. Baik, Pak Sir Edi, mungkin saya bisa membacakan chatnya dari SMKK Matrama Bilis meminta untuk ditayangkan permintaan yang terakhir tadi yang mungkin yang Bu Arum, video itu tadi. Video, Bu Arum. Ya. Ini sudah saya tayangkan. Belum tertayangkan? Belum. Oh ya, belum baru. Iya, belum muncul. Masih ke jadwal yang tadi SMK tadi. Mungkin saya ulang, Bu. 1 itu logo. Logo itu kami gunakan untuk semacam iklan gitu ya, Bu ya. Iklan kami gabung jadi 1 dengan hitungan 1 menit, kemudian kami iklan seret. Inilah peserta BE. Jadi kami gunakan ketika jeda acara yang 5 menit itu mau absensi dan sebagainya. Terus video presentasi boleh sama, boleh beda dengan yang dipresentasikan di ruang kelas. Kami akan tayangkan di IG, ya, di IG sama di YouTube SMPK Maria Fatima. Ini ya video promosi, boleh sama, boleh beda, Bu. Boleh sama itu artinya boleh sama yang dipresentasikan di dalam kelas itu, boleh beda. Nanti kami akan tampilkan promosi ini ke YouTube, video, dan sebagainya. Oh, yang A, sorry Bu, yang A brosur virtual. Brosur virtual juga akan kami tayangkan di IG, YouTube, dan sebagainya. Yang D, itu video pendek, Bu. Kami mau menutupnya. Kalau dulu penutupannya kita makan-makan ya, di kelas 8E itu masih ingat kita makan-makan malam bersama. Kalau ini video penutupannya itu, Bapak Ibu boleh membuat video singkat, 1 menit itu. Boleh kepala sekolahnya, boleh semua, satu sekolah disyuting, ayo selamat datang di Matrama Bilis, misalkan gitu ya. Sekolah yang bagus, luar biasa, gitu bisa. Jadi sebuah ajakan atau boleh apalah bebas gitu ya. Nanti akan kami buat kolase. Ini idenya dari Sister Miriam ini ya. Kolase gabung jadi 1,
gabung jadi satu, kemudian harapannya sih ajakan Bapak Ibu, ajakan. Ayo mari kita sekolah di SMPK di Santo Paulus misalnya gitu ya. Santa Maria, Saint Louis, Wain gitu. Nanti bagus. Nah, itu kami akan tayangkan di akhir penutupan. Di akhir penutupan itu. Nah, itu untuk seksi acara. Yang belum tercover tadi adalah tentang kami juga menyediakan, Bapak Ibu, menyediakan moderator di setiap kelas. Namun demikian, jikalau dirasa moderator itu tidak diperlukan, bukan berarti kami menonjolkan enggak ya. Kalau moderator tidak diperlukan, langsung dihandle oleh sekolah masing-masing juga enggak apa-apa. Tetapi kami menyediakan moderator, dan moderator ini tidak menguasai, Bapak Ibu. Moderator hanya menyampaikan, mari anak-anak kita perhatikan, kita akan mendengarkan informasi dari PPDB dari SMA tertentu. Itu selesai. Ya. Kami tidak akan menguasai, tidak akan mengambil alih, tidak akan mengurangi semenit pun dari 50 menit dan 40 menit tersebut. Jadi kalau memang dirasakan, Pak, kami tidak perlu moderator, hanya butuh guru absensi saja atau pendamping saja. Monggo nanti sampaikan ke Bu Anas. Tetapi kami di sini siap melayani. Itu dari kami, Bapak Ibu dari seksi acara. Monggo kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Sir Edi dan Bu Arun atas pemaparan tentang informasi teknis presentasi untuk acara virtual Edufair serta gambaran acaranya untuk virtual Edufair Marfat 2021. Selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu perwakilan dari 10 sekolah partisipan yang akan melaksanakan presentasi promosi sekolah di Virtual Edufair Marfat 2021. Disilakan bila ada pertanyaan. Dari SMK Mater Amabilis, resen lagi, apakah masih ada pertanyaan, Ibu? Oke, monggo silakan. Iya, selamat siang, Suster dan Bapak Ibu. Yang saya ingin tanyakan tadi yang nomor 1 ada brosur virtual, itu saya masih belum paham yang itu. Terus kemudian sama yang tadi poin C itu ada video yang akan ditampilkan di Instagram dan YouTube dari SMP Marfat. Nah, itu untuk videonya itu 1 menit atau ada batasannya? Kalau tadi yang poin D kan video ajakan. Kalau video ajakan kan maksimal 1 menit. Kalau yang video khusus promosi yang akan ditampilkan di IG dan YouTube itu apakah ada maksimalnya? Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan saya tampung dulu. Kita ke SMA Kristen Gloria. Silakan. Iya. Baik. Sepertinya Bu Gita dari SMA Kristen Gloria mengalami kendala di jaringan. Mungkin nanti bisa diulangi lagi. Kita beralih dulu ke Bapak Nugroho dari Selma. Monggo Pak Nugroho. Baik, terima kasih. Ini mau saya tanyakan dulu, ada beberapa poin. Yang pertama, untuk jika ada mungkin gangguan sinyal dari pihak Marfat ataupun dari pihak kita atau troubleshoot itu bagaimana teknisnya? Apakah tetap konsepnya 50 menit alokasi kita itu ataukah ada mungkin yang lain gitu ya, solusi yang lain. Terus yang kedua, ruang chat room itu boleh ya untuk kita beri daftar hadir ya, atau mungkin semacam informasi kita bisa gunakan atau tidak seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, materi file yang kita presentasikan berarti memang kita siapkan semua. Apakah ada backup dari pihak Marfat atau tim IT Marfat kalau misalkan ada kendala, ada backup atau tidak, atau memang murni dari kita kalau ada kesulitan atau mungkin hambatan ya sudah begitu. Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nugroho dari Stelma. Apakah Ibu Gita dari SMA Kristen Gloria sudah bergabung lagi? Monggo Ibu Gita, bisa diulangi lagi. Iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf, Suster, Bapak, Ibu. Ini tadi koneksinya buruk sekali di sini. Ini sudah cukup jelas suara saya ya? Sudah, Ibu. Iya, Jelas, terima Bu. kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang pertama tadi mirip ya seperti pertanyaan sebelumnya mengenai brosur virtual dan video ajakan ini. Apabila sama, maksudnya filenya sama, apakah tidak masalah? Kemudian selanjutnya mengenai ini ya, apakah ada batas maksimal untuk device atau akun yang akan bergabung di breakout room nanti dari kami. Jadi kami mungkin ada konsep yang nantinya ada beberapa akun yang akan join ya untuk memudahkan interaksi. Nah, itu apakah ada pembatasan atau tidak? Karena kurang lebih mungkin kita akan menggunakan 6 sampai 8 akun Zoom meeting begitu yang nanti akan ikut join di breakout room. Kemudian selanjutnya apakah akan ada record Zoom dari Santa Maria Fatima untuk di breakout room-nya sendiri, atau kalau mungkin ada, apakah nanti kami boleh minta, khususnya mungkin untuk sesi kami juga boleh, atau mungkin dari kami sendiri juga bisa atau diperkenankan untuk record Zoom-nya sendiri, begitu. Mungkin itu dulu, Bu Clara. Terima kasih, Suster, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Gita dari SMA Kristen Gloria. Mungkin untuk termin pertama 3 pertanyaan terlebih dahulu. Perkenankan saya mengulangi pertanyaannya. Yang pertama dari SMAK Mater Amabilis tadi menanyakan pertanyaan pertama terkait dengan brosur virtual dan video Instagram. Apakah boleh lebih dari 1 menit untuk video yang ditayangkan di Instagram atau feed Instagramnya SMPK Maria Fatima? Monggo, mungkin dari si acara bisa dijawab atau dari ketua panitia. Monggo, silakan. Saya coba jawab dulu, tolong teman-teman nanti dilengkapi ya, karena saya nggak jago IT. Cuman untuk brosur virtual itu poster virtual mungkin ya Bu ya, poster atau yang bisa diupload di Instagram itu Bu, kayak semacam PPDB. Nah mungkin poster bahasanya ya, atau brosur. Saya agak sedikit, kalau brosur kan banyak gitu ya. Mungkin poster atau banner atau sifatnya informasi yang dalam bentuk apa itu yang biasanya kita tempel, mungkin teman-teman misalnya bisa betulkan ya, yang biasanya kita tempel di Instagram kita SMPK gitu ya, bahasanya gitu. Kemudian untuk video yang 1 menit jelas itu ya, ajakan itu. Kemudian video yang ditampilkan untuk di Instagram atau YouTube SMPK Maria Fatima tentu tidak lebih dari 1 jam ya, tidak lebih dari 1 jam. Karena presentasinya sendiri kan cuma 50 menit itu. Nah, itu yang pertama. Jadi batasannya tentu agak berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena kalau misalkan Paulus itu videonya sekitar durasinya, kalau kami buat itu durasinya biasanya maksimal efektif itu 20 menit. Ya. Tapi ada teman-teman yang dari SMA itu ada yang 30 menit. Tapi jarang yang video 1 jam begitu. Jadi mungkin batasannya enggak sampai 50 menit gitu ya Bu ya. Itu batasan untuk videonya. Itu efektif lah, yang efektif bisa diterima oleh siswa atau orang yang melihatnya. Kalau kami sih 20 menit itu efektif. Di atas 20 menit itu sudah tidak efektif. Dalam dunia promosi kan begitu Bu ya. Oke, itu untuk materi sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang baik, mau mungkin nambahin, Pak Aryo bisa menambahkan, karena mungkin di fitur Instagram itu ada yang namanya, kalau video biasa dibatasi maksimal 1 menit, kemudian ada yang namanya fitur Reels. Itu fitur Reels itu kemungkinan sama seperti TikTok, tapi untuk
batasan waktunya kalau 20 menit itu mungkin di IG, Kebanyakan ya? di IGTV, dan karena penonton Instagram itu juga mungkin hanya kalau di IGTV dia menitannya lama, mungkin juga kemungkinan besar penontonnya juga di skip seperti itu. Mungkin Pak Aryo bisa menambahkan kejelasan dari video yang akan ditayangkan di feed IG SMK Maria Fatima. Betul. Nggih, Suster Bapak Ibu, saya menambahkan kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Bu Clara tadi, nggih. Jadi fitur Instagram itu ada postingan biasa, lalu feed, itu postingan biasa tuh feed, nggih, itu sekitar durasinya maksimal 1 menit. Lalu untuk Reels itu sekitar 2 menitan. Lalu untuk IGTV itu lebih panjang, bisa sampai 15 menit atau 20 menit. Namun masalahnya sasaran kita kan anak-anak, siswa-siswi ya, apalagi pengguna media sosial. Pengalaman saya juga, kalau terlalu panjang videonya, nanti cenderung akan di-skip, betul kata Bu Clara tadi. Jadi tidak efektif kalau terlalu panjang, seperti yang dikatakan Pak Anto tadi, begitu. Jadi paling tidak ya 10 menit, 15 menit itu sudah maksimal, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau 15 menit nanti masuknya ke IGTV, begitu. Bukan ke feed atau postingan. Begitu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Aryo. Saya menjawab, ya. Saya enggak paham. Maaf. Saya golongannya Pak Guntur ini, golongannya tua. Terima kasih atas jawabannya Sir Edi dan Pak Aryo. Begitu dari SMKK Mater Amabilis, mungkin masih ada pertanyaan, Ibu? Masih. Terus gini, mohon maaf. Ya, kalau YouTube nggak maksudnya itu diberi pilihan mau ditampilkan di Instagram atau YouTube, atau akan diberi memang IG dan YouTube, Pak? Pak Aryo ini, Pak Aryo. Monggo Pak Aryo bisa dijawab. Ya, itu sesuai itu gini Bu, sesuai pada paket yang tertera di awal. Jadi dua-duanya begitu. Oh iya. Oke. Sesuai paket ya, tapi Bapak Ibu. Nanti kan itu ada jangka waktunya, paket A sekian lama, lalu paket B sekian lama, begitu. Bu, kalau paket C nanti saya tampilkan di YouTube saya, Bu. YouTube pribadi saya, Bu. Iya, iya. Terima kasih. Nah. Berarti nanti pengumpulannya seperti di link drive gitu ya, Pak ya? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ya, lewat Google Drive juga bisa, ya. Iya, terima kasih. Pengumpulannya lewat ini ya, Suster Bapak Ibu, pengumpulannya lewat link yang sudah di-share oleh Humas, Virtual Edufir Marfat 2021@gmail.com. Nggih, lewat situ. Nanti lewat Google Drive nggih. Nggih. Lewat Google Drive juga bisa, lewat email situ. Ya. Baik, begitu Ibu, apakah sudah terjawab? Cukup, ya, sudah cukup Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dari, mohon maaf ya kepada SMA Kristen Gloria tadi, karena masalah jaringan saya dahulukan dulu Pak Nugroho dari Stelma. Pak Nugroho dari Stelma ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi, jika ada gangguan sinyal ketika presentasi, apakah ada solusinya? Karena misalkan memiliki jatah waktu 50 menit, kemudian ya kita doa saja semoga lancar, tapi kalaupun ada kendala gangguan sinyal, apakah dikasih jatah waktu ekstra, atau memang kalau memang gangguan sinyal ya sudah 50 menit itu termasuk dalamnya atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Zoom itu ada fitur chat room. Nah, ruang fitur chat room di dalam breakout, kelas breakout itu apakah bisa digunakan oleh pihak sekolah? Begitu. Kemudian yang ketiga, materi file promosi, apakah ada backup-nya? Apakah SMK Maria Fatima itu membackup file promosi dari sekolah yang akan promosi pada hari yang sudah ditentukan?
Kemudian apakah nanti membantu misalkan ada gangguan jaringan atau sinyal ketika promosi, itu apakah nanti ada bantuan dari pihak teknisi? Mungkin ini yang akan bisa menjawab dari teknisi ya, Pak Wawan. Pak Wawan atau Pak Adi, monggo mungkin bisa membantu menjawab. Baik, dari saya dulu. Kalau untuk pertanyaan pertama, untuk troubleshooting yang mungkin dari kita ya, nanti kendalanya ada apa ya, ada kendala jaringan atau gangguan segala macam. Kita dari kita Oke. Saya ulangi, kalau kendala dari SMPK sendiri trouble-nya kan memang sudah ada tim. Jadi kemungkinan juga akan menyiapkan provider lain atau jaringan lain. Itu kalau dari pihak SMPK. Nah, kalau untuk dari pihak SMAK atau pihak SMA, saya rasa juga mungkin harus mempersiapkan tim juga. Dalam artian hampir sama dengan kami, kesiapannya dalam artian menyiapkan provider yang lain jika terkendala dengan jaringannya. Ya, itu sih yang bisa saya jawab untuk saat ini. Begitu, Bu Clara. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Anto. Mungkin ada tambahan dari memang ini namanya online, Pak, agak berat. Cuman seandainya provider, maksudnya kita yang SMPK yang mungkin trouble, tentu pasti ada kebijakan dari kami. Tetapi apakah pada hari itu atau tidak, nanti sore kami akan bahas lagi ya, kami akan coba untuk diskusikan. Kami belum kepikiran kalau seandainya sampai ada trouble yang dari kami, tapi kami yakin percaya tim IT kami, tim IT itu disewa jauh-jauh itu Bapak Ibu, itu yang satu dari Malang, yang satu dari luar negeri itu, saya yakin mereka sudah siap, saya yakin dan percaya. Tapi kalau yang trouble itu Bapak Ibu, nah ini yang kami mungkin belum bisa memastikan sekarang ya. Karena eman juga kalau Bapak Ibu trouble, kemudian tidak bisa menyampaikan informasi kepada siswa, apakah itu hangus, kan ya. Kami nanti akan berdiskusi dengan panitia dan tentu dengan kepala sekolah kami. Tetapi pada hari itu maka sekolah lain harus berjalan, gitu ya. Sekolah yang lain misalkan hari Kamis, misalkan saya tidak berdoa, tetapi misalkan X trouble, kami akan terus berjalan terus pada hari Kamis itu, tidak mengurangi sekolah yang lain, tidak, karena sekolah yang lain sudah siap, gitu ya, sudah siap. Nah, bagaimana dengan yang trouble ini? Maka kami nanti sore akan bicarakan apakah diberi lain waktu atau hangus, begitu ya, atau hangus atau gimana. Tapi pada prinsipnya kami menangkap apa yang disampaikan oleh Suster Miriam, panitia bersama kami itu menangkap bahwa kami itu memfasilitasi anak-anak kami, sebetulnya anak-anak kami untuk bisa melihat jendela dari luar. Ini prinsip kami sebetulnya. Jadi kalau teman-teman tidak mendapatkan, tidak bisa memberikan informasi, sebetulnya yang rugi kami, bukan teman-teman, gitu ya. Kami yang rugi karena anak-anak kami tidak bisa melihat jendela keluar lebih luas. Nah, perkara apakah nanti diberi kesempatan nanti sore ya Bapak Ibu, Pak Eko, nanti sore kami akan bahas lebih detail teknisnya seperti apa. Kemudian untuk chatroom, Pak, chatroom atau sekaligus menjawab yang Gloria, kalau mau memberikan pada waktu offline, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta untuk beraktivitas, bahkan memberikan kuis, meminta data dan sebagainya. Kami berikan itu pada waktu itu. Yang pasti jangan sampai minta uang kan gitu ya. Kami beri fasilitas, bahkan ada yang waktu itu janjian untuk wawancara gitu ya, daftar wawancara janjian. Ini beri fasilitas yang seluas-luasnya. Tapi tetap dalam koridor
bahwa keamanan data dari anak-anak itu harus kita pertahankan. Artinya jangan sampai data itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Itu kami tidak bertanggung jawab. Tapi kalau data itu digunakan untuk, misalkan saya salah satu teman mau mewawancari anak, kamu namanya siapa? Katanya mau masuk Sinlui, gitu. Masuk, oh ya, data nomor telepon sekian. Asal digunakan untuk kepentingan yang betul, untuk kepentingan BPDB, tentu kami tidak menghalang-halangi. Karena itu, tapi kalau digunakan untuk hal yang lain, tentu kami nggak boleh. Nah, artinya di chatroom pun, asalkan itu masih terkait dengan BPDB, tentu kami beri kesempatan di sana. Bahkan membuat daftar list, daftar hadir gitu, itu sering juga dilakukan oleh teman-teman, mendapat daftar hadir untuk bukti dan sebagainya, kami juga boleh. Nah, terus ya itu asalkan koridornya ya Bapak Ibu, kita tahu semua ya. Kita rasa kita melek hukum gitu ya, kita sadar betul bahwa ini BPDB, data-data yang sifatnya rahasia itu harus kita rahasiakan. Ya, itu kita sudah 10 tahun gitu ya. Jadi saya percaya juga teman-teman dari SMA, saya percaya, yakin, qualified semua. Nah, untuk yang misalkan masuk berapa orang begitu ya, saya tadi sempat belum tanya, tetapi untuk kapasitas Zoom di SMPK itu sampai 500 gitu Pak Wawan. Pak Wawan? Ya, kapasitas Zoom 500. Kalau misalkan dalam satu ruangan 9A dan 9B ada tambahan 10 orang, memungkinkan enggak kira-kira? Masih memungkinkan, Pak. Masih memungkinkan. Jadi pokoknya dalam pecahan break room itu kalau di total tidak sampai 500. Oh, oke, berarti tidak sampai karena kelas 3 kan 175 ya. Jadi dulu ketika kami offline, bahkan ada satu sekolah yang membawa itu 10 anak Bapak Ibu. 10 anak. Ini terkait dengan metode ya, metode menyampaikan pesan kepada anak-anak supaya menarik. Ya kami biarkan Bapak Ibu, mau 10 anak, mau satu sekolah pun, kalau nggak salah Satya Cendika sama Paulus itu pernah membawa rombongan ya Pak Guntur ya, rombongan gitu, main musik di atas dulu sempat ya, yang dari Satya. Kami dulu sempat izinkan, artinya selama batasan waktunya, kemudian tidak mengganggu dan sebagainya kami izinkan. Tapi kekinian teman-teman itu hanya bawa 4 anak, 3 anak. Nah kalau Gloria tadi bertanya apakah memungkinkan, saya sudah sampaikan ke teknis, bagian teknis IT tadi, memungkinkan atau kalau ada tambahan tidak hanya 2 orang, mungkin ada tambahan siswa yang ikut Zoom, siswanya kemudian diskusi dan sebagainya, boleh saja ya. Nah, batasannya sampai mana? Ya saya yakin tidak akan lebih dari 10 ya Bapak Ibu, 10 siswa itu ya. Oke, mungkin gitu. Itu jawaban kami, barangkali kurang memuaskan, mungkin ditambah Pak Aryo atau yang lain. Baik, terima kasih Pak Anto atas jawabannya. Begini Bapak Ibu, untuk masalah troubleshoot, untuk masalah troubleshoot itu seperti yang disampaikan oleh tim teknisi kami, Pak Wawan dan Pak Adi tadi, lebih baik, alangkah baiknya jika dari pihak Bapak Ibu itu menyediakan tim khusus, jadi untuk provider cadangan, begitu nggih. Jadi mungkin jika WiFi sekolah di sana lagi down, bisa menggunakan provider yang lain. Lalu untuk tadi pertanyaan jatahnya hangus atau tidak, ini saya tegaskan dan saya pastikan tidak hangus. Tidak hangus, jadi tidak hangus. Jadi jika memang plan B yang tim tadi penyediaan provider lain tadi tidak mengatasi masalah troubleshoot, kita akan sediakan schedule jadwal yang lain begitu. Tapi untuk teknis detailnya akan masih kami bahas begitu Bapak Ibu. Tapi saya pastikan tidak akan hangus. Begitu nggih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua sudah menegaskan Bapak itu jawaban yang sangat menarik ya. Jadi tidak hangus, cuman kapan tidak harus hari itu, gitu ya. Kalau hari itu pasti mengganggu ya Pak Aryo, mengganggu jadwal yang lain. Tentu nanti
Terima kasih. Apakah masih ada yang belum dijawab, nggih, Bu Clara? Permisi, Pak. Saya mau menambahkan. Oke, monggo, Pak Wawan. Mohon maaf untuk Bapak Ibu. Jadi nanti teknis untuk pemberian materi waktu mau ke breakout room itu nanti mohon diberi penamaan dengan nama sekolah, misalnya pemateri 1, nama sekolah, lalu nama yang memberikan materi. Ya, jadi misalnya dari SMA Langsep, ya itu ada 3 pemateri, maka nanti ada pemateri 1, 2, 3 dengan namanya. Jadi saya beri contoh misalnya pemateri 1 SMAK Santa Maria Malang, lalu diberi strip, diberi nama. Ya, nanti supaya jelas, oh yang ada di ruang ini, di ruang misalnya kelas A atau B itu adalah Bapak ini, di ruang kelas B adalah Ibu ini, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu dari saya penambahannya. Pak Wawan sekalian menjawab pertanyaannya Pak Heru nggak salah. Okay. Apakah bisa membantu ya teman-teman IT ketika backup presentasi? Saya agak sedikit blank tadi. Seandainya mungkin file promosinya gagal diupload, apakah teman-teman dari IT bisa membantu atau gimana tadi? Baik, terima kasih Sir Anto sudah membantu menjawab sekalian tadi dari SMA Kristen Gloria. Saya izinkan saya mengulangi untuk pertanyaan dari Pak Nugroho Skilma yang belum terjawab adalah materi file, apakah ada backup dari SMPK Maria Fatima seperti itu? Oh iya, betul. Pertanyaannya itu, Bu. Permisi. Oke, monggo Pak Wawan. Monggo. Ya. Oh, Pak Adi, monggo. Pak Adi, saya ulangi, setiap pemateri itu dibagi menjadi 3 tim ya. 1 tim itu bisa 1 orang atau lebih. Jadi 1 tim itu lebih baik ada temannya. Teman yang memberikan cadangan WiFi maupun cadangan materi. Ya, itu sangat baik sekali. Jadi saya ulangi, ada 3 tim, tim 1, 2, 3. Kemudian 1 tim tersebut itu ada beberapa orang, boleh mengajak teman guru, siswa, atau lainnya, yang memberikan support cadangan WiFi apabila terputus, dan cadangan presentasi. Ya, apabila tim IT dari SMP memberikan support presentasi, itu sangat kesulitan sekali. Karena kami juga mendukungnya sampai ke jaringan saja. Begitu. Untuk penamaan saya tegaskan kembali, penamaannya ketika setiap orang yang masuk lebih baik dengan identitas sekolah, tim 1, 2, 3, 1 atau 2 atau 3, lalu dengan namanya. Demikian, misalkan saya beri contoh, tadi nama sekolah dulu ya? Iya. Sanmar strip 1 strip nama. Ya, misalkan di tim 1 tadi ada beberapa orang, jadi ya Sanmar strip 1 strip Adi. Terus orang kedua Sanmar strip 1 strip Budi, 1 strip Eko gitu ya. Jadi itu memudahkan teknisi untuk mempercepat menyambungkan ke breakout room. Begitu ya Pak Wawan? Ya, itu dari saya dan Pak Adi. Ya, mungkin kalau nanti ada kendala dalam presentasi, ya ini kan kami juga terbatas, Pak. Terbatas dalam arti teknisinya
dan segala macamnya, maka mungkin butuh juga support dari sekolah masing-masing. Itu kalau yang bisa kami tekan. Mau membantu, ya. Tapi kalau di saat hari itu, ya kita juga nggak berharap seperti Pak Anto bilang tadi. Misalnya jika di saat itu di kelas A dan B ada kendala, tapi kelas E, F tidak ada kendala, mungkin kami berdua bisa membantu. Tapi kalau hampir semua minta tolong dan terkendala, nah ini yang maaf kami juga punya keterbatasan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan dan Pak Adi sudah membantu menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Nugroho Stelma. Begitu Pak Nugroho, apakah sudah terjawab pertanyaannya kira-kira? Ya, sudah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke SMA Kristen Gloria. Tadi ada 2 pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan tadi sudah dibantu dijawab di pertanyaan SMKK Mater Amabilis ya, yang tentang brosur virtual dan video Instagram tadi nih. Kemudian mungkin ini sedikit tambahan, ada yang belum terjawab pertanyaannya. Terakhir ini, apakah record nanti diperbolehkan? Mungkin bisa diperjelas lagi mungkin. Apakah record nanti diperbolehkan dan apakah nanti pada saat Virtual Edu Fair Marfa 2021 dilaksanakan itu ada record dari SMPK? Dan hasil record itu apakah nanti boleh diminta oleh sekolah, terutama dari SMA Kristen Gloria? Seperti itu, monggo. Mungkin dari tim IT lagi mungkin bisa membantu menjawab. Monggo Pak Wawan atau Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Clara. Kalau untuk breakout room, karena memang berfokus di situ, itu kan nanti tergantung keleluasaan dari co-hostnya ya, kalau saya bilang. Karena host kan dari kita. Nanti yang co-hostnya itu jika ingin merecording secara pribadi dari sekolah-sekolah masing-masing, SMA-SMA ini, atau dari per room-nya itu, makanya digunakan atau dibutuhkan tim IT itu, silahkan diperkenankan untuk recording, dan jika ingin digunakan untuk kepentingan pihak sekolah, monggo. Kalau dari kami mau recording kan tidak mungkin saya masuk ke room 1 di saat bersamaan terus pindah ke room 2, tak recordkan lagi, pindah lagi gitu. Nanti kan terjadi miss penyampaian. Lebih baik memang tim yang dari sana atau pembicaranya itu yang sudah memang diberikan hak untuk memberikan materi sebagai co-host, mulai dari share, mau recording, itu diperkenankan untuk menyimpan, boleh, atau mau membagikan ulang kembali, diperkenankan. Begitu kalau dari saya, Bu Clara. Tadi juga sempat berkonsultasi dengan Pak Aryo itu bagaimana, apakah diizinkan. Ternyata Pak Aryo tidak apa-apa, silakan, karena memang itu juga bagian dari fasilitasnya atau paketnya yang diberikan dari sekolah kita. Begitu, Bu Baik, Clara. terima kasih Pak Wawan atas penjelasannya. Saya kira sudah jelas ya Bu kita terkait dengan pertanyaan apakah boleh record dan lain sebagainya. Kemudian saya hanya konfirmasi, ini tadi juga ada pertanyaan dari SMA Kristen Gloria. Apakah ada pembatasan 6-8 akun nanti mungkin akan join di Big Outdoor pada saat promosi? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh tim IT dan Sir Anto ya, tadi kita ada pembatasan kalau bila mana nanti mungkin dari tim SMA yang akan promosi nanti ingin menambah anggotanya terkait dengan kegiatan promosi. Begitu Pak Wawan? Benar, Inge. Ya, Bu. Oke, baik. Itu tadi makanya penekanannya dari pihak kami menyiapkan, ya, tapi dari pihak masing-masing SMK atau sekolah itu juga mempunyai tim sendiri supaya nanti mereka juga punya berkas, ya, berkas sendiri bahwa sudah menyampaikan materi tentang sekolah, profil tentang sekolah, itu bisa tersampaikan dengan baik, ya, terdokumen secara pribadi untuk sekolah masing-masing. Itu kalau dari saya. Oke, matur nuwun Pak Wawan. Begitu Bu Kita, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Baik.
Baik, terima kasih. Termin pertama sudah terjawab semua pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan dari partisipan sekolah peserta Virtual Edufair Marfat 2021. Monggo, bila masih ada pertanyaan. Baik, dari SMAK Kosayu. Bapak Kornel, monggo Pak. Terima kasih Bu. Selamat sore, Suster, Bapak Ibu sekalian. Tadi ada beberapa pertanyaan memang sudah dijawab, tapi yang ingin saya tanyakan di proposal kegiatan ini kan sasaran kegiatannya pada poin 3 adalah orang tua peserta didik juga. Apakah pada saat pelaksanaan nanti orang tua juga mengikuti virtual edufair ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kornel dari SMAK Kosayu. Saya tampung dulu pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari sekolah-sekolah yang lain. Bila tidak ada, saya langsung ke pertanyaan dari Bapak Kornel SMAK Kosayu. Apakah orang tua peserta didik juga mengikuti acara Virtual Edufair Marfat 2021 pada saat sekolah-sekolah melakukan promosi? Mungkin bisa dibantu menjawab Saranto atau Bapak Aryo. Saya dulu ya, nanti Ya, sampai Pak Aryo. Pak Aryo nanti bagian menentukan. Bapak Ibu, saya wali kelas 9. Di proposal dituliskan seperti itu. Dan saya sudah menyampaikan ke orang tua, kemudian orang tua banyak yang bertanya. Pertanyaannya memang agak sedikit terkait dengan kami ya. Pak, kami boleh ikut, gitu ya pertanyaannya. Itu memang dianjurkan untuk ikut. Cuman mereka maunya bareng dengan anaknya, jadi tidak menggunakan akun yang berbeda. Jadi contohnya itu juga membuat kami agak lega, karena kalau menggunakan akun yang berbeda itu biasanya namanya itu susah kita lacak. Ini orang tuanya siapa gitu ya. Jadi wali murid saya kelas 9E itu ada sekitar 10-an orang sudah bertanya, kami mau ikut dengan menggunakan akun anak ya, saya rasa itu lebih baik. Jadi mereka nonton apakah boleh bertanya. Kebetulan ini yang bertanya itu salah satu murid saya bertanya begini ke Paulus ya. Maaf ya Paulus, saya ditanyakan, Pak bolehkah kami nanti bertanya ke Paulus Pak? Yang mau ditanya Paulus ini. Gini, kami itu berkasnya kurang, boleh enggak? Ya, setelah saya langsung mengatakan nanti mama atau ibu boleh langsung tanya ke Paulus, jangan tanya ke saya, tanyalah ke Paulus. Yang tanya orang tuanya atau anaknya, kalau orang tuanya ikut silakan orang tuanya. Tetapi pada dasarnya hampir sebagian orang tua dari wali kelas dari murid saya 9E akan ikut dan mungkin akan bertanya. Tapi mereka tidak menggunakan akun sendiri, jadi menggunakan akun bersama-sama dengan anaknya. Kebetulan dari 10 itu 8 punya laptop. Mungkin mereka mau nonton bareng begitu ya. Mungkin Pak Aryo bisa nambah. Ini pengalaman kami sebagai wali kelas Pak yang ditanyai. Baik, Pak Anto, terima kasih. Kurang lebih yang akan saya sampaikan tuh sama dengan Pak Anto. Jadi kesimpulannya orang tua siswa itu ikut, begitu Bapak. Cuma nanti dari panitia sendiri akan menegaskan kepada wali murid dan juga siswa ikutnya itu satu device, jadi lebih mudah untuk melacak begitu Pak. Cuman mungkin kalau untuk orang tua yang sibuk bekerja, mungkin ya pasti tidak bisa ikut gitu. Begitu Pak, terima kasih. Pak pemimpin pemandu acara Bu Clara, saya minta waktu. Ya, Suster di sini. Monggo Suster, mohon maaf tadi ke-mute mic-nya. Monggo Suster. Ya, begini, saya mau ikut nimpali menjawab bahwa orang tua siswa bervariasi sekali, kita semua tahu ya.
ada yang merasa perlulah ikut bersama anaknya mendengarkan sosialisasi dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada yang kita selenggarakan ini. Namun ada juga yang tidak ikut karena merasa ya sudah anaknya mau sekolah di mana, sudah ikutlah kamu sendiri gitu ya. Tetapi saya dapat mengatakan demikian. Kalau anaknya mau sekolah di luar kota, orang tuanya ikut. Orang tuanya ikut. Kebanyakan begitu. Mau sekolah di luar kota, sosialisasi dari sekolah X, sekolah Y, sekolah Z yang mau dituju, orang tuanya ikut mendengarkan. Kira-kira begitu jawabannya. Kami akan rencana kami surat edaran akan keluar besok pagi bahwa memberitahukan pada orang tua siswa ada kegiatan seperti ini. Memang kami mengundang orang tua agar bisa ikut mengikuti presentasi-presentasi dari berbagai sekolah, ada 10 sekolah ini. Gitu Bapak Ibu, tambahan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Matur nuwun Suster atas tambahannya. Begitu Bapak Kornel, apakah sudah menjawab terkait dengan pertanyaannya? Sudah, terima kasih Suster Bapak Ibu. Oke, matur nuwun. Kemudian dari SMA Santo Paulus kepada Bapak Guntur, monggo. Baik, terima kasih Bu Clara atas kesempatannya. Kami dari SMAK Santo Paulus, tadi kalau boleh menyimpulkan berarti 50 menit itu kami ada ruang tanya jawab gitu ya. Jadi peserta, entah itu murid, entah itu orang tua bisa bertanya langsung dengan open mic, ataukah kami cuma menggunakan forum chat, kolom chat. Itu aja yang kami tanyakan. Baik. Terima kasih Bapak Guntur. Saya ulangi mungkin pertanyaannya, apakah di dalam durasi waktu 50 menit itu sudah termasuk Q&A open mic atau hanya menggunakan fitur chat saja? Monggo silakan mungkin dari si acara atau dari Bapak Aryo. Bisa. Kayaknya langsung ke Pak Aryo ini Bu. Okay. Tapi kalau seksi acara, kalau saya ngajar menggunakan Zoom itu ya tanya jawab ya, tidak pengaruh dengan yang lain. Kalau kayaknya menurut saya ini nanti tergantung Pak Ketua, Pak Guntur. Kayaknya tanya jawab bisa Pak Guntur. Saya agak sedikit nggak melek hukumnya. Tapi tanya jawab bisa dilakukan. Kan tadi saya menyampaikan bebas. Yang penting data. Kita tahu sama tahu gitu ya, data tidak boleh keluar dan sebagainya. Kayak yang tadi orang tua itu mau tanya ya tak suruh tanya, nanti tanya aja langsung kepada SMAK, jangan tanya ke saya mah. Begitu saya bilangnya begitu sih. Boleh tanya langsung Pak, boleh sana sudah nanti tanya. Kemungkinan besar boleh, tapi nggak tahu Pak Aryo ya. Dari saya dari seksi acara karena ini belum masuk ke agenda kayaknya. Belum masuk ke agenda kami. Monggo Pak Aryo. Silakan Pak Aryo, mungkin bisa ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Anto atas yang sudah disampaikan. Begini, Bapak Guntur ya. Untuk teknis tanya jawab itu pasti memakai 50 menit itu. Jadi sudah satu sama presentasinya. Jadi memakai 50 menit itu. Nah, untuk teknisnya begini. Nanti kan Bapak Ibu dari SMA akan dijadikan co-host. Begitu. Akan dijadikan co-host. Jadi ini terserah Bapak Ibu ya, lebih enak mana lewat chat atau langsung open mic, itu tidak masalah. Teknisnya seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu terganggu ada yang nyaut-nyaut belum selesai ngomong atau ada nanti wali murid yang tanya lagi, itu mungkin terganggu bisa diatasi dengan lewat chat dan dijawab. Begitu. Jadi untuk teknisnya sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Ibu pemberi materi, enaknya bagaimana. Dan juga seperti yang dikatakan Pak Anto, untuk pertanyaan jadi bisa disampaikan di awal ya, dibatasi dalam arti pertanyaan harus ada sangkut pautnya dengan PPDB, jadi tidak melebar seperti itu. Begitu Pak, terima kasih.
Begitu Bapak Guntur, apakah sudah terjawab nggih pertanyaannya? J, atau nun. Baik, selanjutnya termin terakhir, apakah masih ada pertanyaan dari sekolah-sekolah yang lain? Monggo, apakah masih ada pertanyaan? Sudah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, nggih. Baik, bila sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu perwakilan dari sekolah partisipan yang akan mengikuti acara virtual Edufair Marfat yang akan diadakan pada tanggal 14 sampai 16 Oktober 2021. Kami selaku panitia penyelenggara beserta penanggung jawab yaitu Suster Miriam berharap bahwa acara technical meeting ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan virtual Edufair Marfat 2021 yang ke-10 ini. Semoga, Sir. Semoga acara ini nanti dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin terakhir monggo Seranto bisa menambahkan. Bukan menambahkan Bu, hanya dari pengalaman yang kita sering lakukan itu, kalau ada trouble komunikasi itu mau kemana. Nah, selama ini Bapak Ibu kan komunikasinya ke Humas ya, satu pintu ke Humas, satu pintu ke Humas. Dan kami berharap juga nanti kalau pas pada waktu acara ke Humas saja. Jadi satu pintu biar nanti kalau ada misalkan trouble, ada apa, jangan mencari Pak Anto karena Pak Anto ada di kelas sedang atau Pak Daryo sedang jadi moderator dan sebagainya. Jadi satu pintu kalau ada masalah entah apapun itu biar langsung ke, menurut saya itu lebih baik ke Humas, tidak ke acara. Biasanya ke acara ya Bapak Ibu, ke acara cari gitu ya, saya dicari ke sana kemarin gitu. Nah, sekarang ini karena saya ada di dalam ruangan absensi dan jadi moderator, maka alangkah baiknya saya mengusulkan kepada forum ini termasuk kepada panitia satu pintu kalau ada trouble pada hari X loh, trouble loh Bapak Ibu yang terkait dengan acara, bukan terkait dengan sebelum dan sesudah, tidak. Pada trouble pada waktu hari X langsung saja ke Humas, WA Humas atau telepon Humasnya. Biar Humas nanti yang mencari sumber trouble-nya atau keinginan Bapak Ibu. Jadi bukan ke acara nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir Anto sudah memberikan penegasan. Jadi disepakati bahwa nanti kalau misalkan ada trouble atau ada pertanyaan terkait dengan acara virtual Edufair nanti satu pintu yaitu melalui Humas SMPK nanti Bu Anastasia ya, Bu Anas. Nomornya sudah tertera di dalam proposal yang sudah dikirim ke Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kebersamaan Suster, Bapak, Ibu pada acara technical meeting acara virtual Edufair Marfat 2021. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Acara selanjutnya adalah penutup. Mungkin Suster ada prakata penutup untuk menutup acara technical meeting virtual Edufair Marfat 2020. Cukup, saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semua, tidak ada halangan apapun, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah-sekolah lembaga pendidikan partisipan yang mengikuti virtual Edufair ini. Terima kasih. Baik, amin. Terima kasih Suster atas doa dan harapannya. Sama halnya, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, kemudian kita akan menginjak acara terakhir, yaitu doa penutup untuk menutup acara technical meeting kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Anastasia Yunitasari Eshum, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Clara. Apakah suara saya jelas, nggih?
Jelas? Jelas, Bu. Baik, terima kasih Suster dan Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang tidak beragama Katolik, mohon berdoa sesuai agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada sore hari ini Kau boleh perkenankan kami berkumpul bersama untuk membicarakan persiapan acara virtual EduFirMarva 2021. Semoga apa yang telah kami bicarakan pada sore hari ini dapat menjadi bekal kami dalam kelancaran acara esok hari. Semoga Engkau menyertai setiap persiapan kami, menghindarkan kami dari segala kendala, sehingga apa yang telah kami persiapkan dapat sungguh-sungguh kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Tuhan dapat menyertai agar apa yang kami lakukan dapat seturut dengan kehendak-Mu pula. Doa yang kurang sempurna ini Bapa kami haturkan kepadamu dengan bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Suster, Bapak perlu foto dulu mungkin Bu Clara. Oh iya. Foto, ya. Monggo Pak.